Sit. Sit. Okay? Stay. 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 Dogo come. Dogo come. Good boy. Good boy. Pinter banget anak mami. Yeay. Sit. Lagi. Guys, kembali lagi ke channel Nufusku. Hari ini aku lagi ada di salah satu perumahan di Kota Batam. Lagi bawa Dogo untuk jalan-jalan supaya nggak bosen dia larinya di sana terus gitu. Jadi kita bawa Dogo si anjing pitbull ini jalan-jalan ke tempat yang berbeda supaya dia juga nggak bosen kan jalan di sana terus gitu. Nah ini kayak gini. Kadang kita tuh bawa dia tuh bukan cuman ke sekitar perumahan aja, tapi kita bawa dia tuh ke tempat-tempat lain supaya dia bisa mengeksplor tempat-tempat lain, supaya dia juga terbiasa kalau di tempat lain tuh seperti apa gitu. Jadi ikutin video aku hari ini, kita lihat dia main-mainnya bagaimana sambil kita ngobrol-ngobrol tentang anjing pitbull. Oke? Let's go, let's go, let's go. Ya, sini aja, sini. Oke, kita berhenti di sini dulu. Jadi ini memang kegiatan aku setiap hari rutin ya. Jadi kalau kalian mau pelihara anjing pitbull itu memang harus bawa anjing pitbull kita jalan setiap hari. Jadi memang benar-benar wajib setiap hari bawa anjing jalan. Sebenarnya bukan cuma anjing pitbull sih, semua jenis anjing pun harus kita ajak main, harus kita ajak jalan. Tapi lebih wajibnya lagi untuk jenis anjing seperti anjing pitbull atau herder atau German Shepherd gitu. Jadi dia memang harus dibawa jalan supaya untuk menghabiskan energinya mereka. Jadi kalau seandainya kita nggak bawa anjing kita jalan-jalan, keliling-keliling atau menghabiskan energi anjing ras seperti ini ya, ras besar atau guard dog, itu akan membuat mereka jadi lebih agresif ketika di dalam rumah. Misalnya kalau seandainya anjing pitbull ini dia punya tenaganya banyak dan dia nggak dihabiskan energinya, biasanya cenderung memiliki karakter atau sifat yang kurang begitu baik ya. Jadi bisa jadi dia tuh karena dia tidak tersalurkan energinya dia yang sangat besar, jadi dia tuh lebih ke merusak barang yang ada di sekitarnya, lari-lari yang nabrak sana nabrak sini. Karena anjing pitbull atau jenis anjing ras besar seperti ini, dia kalau nabrak tembok itu nggak akan terasa apa-apa, tapi dia akan merasa kalau dia lari ke sana sampai nabrak itu dia terpuaskan gitu, hasrat dia untuk menghabiskan energinya si anjing tersebut. Jadi kalian kalau mau pelihara anjing jenis ras besar atau guard dog gitu ya, kita harus wajib bawa anjing tersebut jalan-jalan. Minimal kalau kalian bukan tipe orang yang suka olahraga, kalian bawa anjing kalian tuh jalan setengah jam gitu, atau bawa anjing kalian tuh lari gitu. Dan untungnya aku sendiri tuh suka olahraga, sekeluarga juga suka lari, suka jalan. Jadi kita enjoy gitu ngurusin anjing itu. Jadi setiap sore atau pagi kita bawa mereka jalan-jalan. Bahkan kadang kalau seandainya ada waktu yang kita nggak sempat gitu bawa mereka jalan, bawa mereka lari, olahraga, kayak gini nih, misalnya kayak saya pulang selesai dari luar, nggak ganti baju, nggak ngapa-ngapain, ya udah langsung aja bawa mereka jalan gitu kan. Jadi itu bagus banget buat dia, buat karakternya si anjing juga bagus gitu. Dan si anjing juga akan merasa kalau dia juga bukan sekedar dipelihara untuk dikasih makan atau untuk menjaga rumah saja, tapi si anjing juga akan merasa kalau dia itu disayang oleh ownernya gitu. Kalau aku pribadi sendiri memanggil diriku itu adalah maminya anabul-anabulku. Jadi aku setiap kali kalau ngomong sama mereka, aku pakai bahasa ya,
yuk jalan sama mami, yuk mami pergi ini, mami mau pergi, kita jalan sebentar aja ya, misalnya seperti itu. Jadi dia merasa memang komunikasi antara manusia dengan hewan gitu ya, dia akan merasa seperti kita memang berbicara dengan anjing tersebut gitu. Kan kadang kita ngerasa ada orang yang pelihara anjing itu cuma kayak kasih makan, tidur, minum, kasih dia buang air besar, cuma sekedar seperti itu aja gitu. Dan itu sebenarnya sih nggak bagus untuk si karakter anjing tersebut gitu, dan nanti nggak ada attachmentnya gitu terhadap ownernya. Sama kita kalau kita memiliki anak gitu ya, sama anak juga seperti itu. Kalau kita cuman melahirkan anak, setelah gitu anak itu cuma dikasih makan, minum, yang penting dia nggak mati kelaparan, nggak mati kehausan ya, kita nggak akan ada attachment sama anak-anak kita gitu, dan itu sangat disayangkan seperti itu. Jadi ya pada dasarnya karena aku juga orang psikologi ya, jadi memelihara hewan peliharaan itu dengan memelihara anak itu sama sebenarnya. Kita harus memiliki komitmen, waktu, dan kasih sayang yang tulus terhadap mereka, dan mereka pasti akan merasa kalau diri mereka memang benar-benar dicintai seperti itu. Karena manusia itu sebenarnya ya perlu menyalurkan perasaan cinta kasih mereka gitu. Gak ada di dunia ini satupun manusia yang tidak mau menyalurkan rasa kasih sayang cinta mereka terhadap sesama atau terhadap apapun yang ada di sekitar mereka. Contohnya seperti orang tua misalnya yang udah nenek-nenek atau kakek-kakek gitu, yang anaknya udah sibuk di luar kota, anaknya di luar negeri, nggak punya cucu atau bagaimana, biasanya mereka akan mencari hasrat untuk melampiaskan perasaan kasih sayang dan cinta mereka gitu. Lebih ke kalau kalian buka YouTube atau Google ya, YouTube lah lebih banyak gitu, biasanya orang tua tersebut akan memelihara hewan peliharaan. Lebih banyaknya sih seperti anjing atau kucing gitu. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, mungkin ada beberapa kasus yang orang tua tersebut dia tidak punya anjing, tidak punya kucing, tapi dia pelihara seekor beruang. Nah itu tuh banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu, seekor beruang dipelihara oleh sepasang kakek nenek yang tidak memiliki anak atau cucu. Jadi benar-benar mereka menganggap seekor beruang itu adalah anak mereka sendiri gitu, hewan peliharaan yang seperti anak mereka sendiri, tidur bareng, dikasih makan, diajak ngobrol, diajak main gitu. Jadi memang benar-benar itu seperti rasa ingin menyalurkan cinta kasih mereka ke ke sesama makhluk hidup gitu. Jadi itu memang perlu. Dan saya juga kemarin ada lihat juga it's okay, dia ngeliat ada orang dan ada anjing lain, memang reaksinya seperti itu guys. Good boy, jaga mami ya, pinter. Jadi kadang ada juga ya yang saya lihat di YouTube itu seorang nenek-nenek lah. Kalau yang dia pelihara beruang kan sepasang kakek nenek. Kalau yang saya kemarin baru lihat itu seorang nenek-nenek yang udah usianya 70 tahun mungkin ya. Dia juga memelihara seekor binatang tapi lebih ekstrim lagi, jadi binatang macan, tiger ya, dia pelihara. Dan dia tuh sampai benar-benar cium-cium tigernya, sayang-sayang, kasih susu, bahkan diajak ngobrol. Layaknya si tiger itu adalah seorang manusia yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak untuk berkomunikasi gitu. Jadi itu memang manusia itu memang butuh menyalurkan afeksinya mereka terhadap sesama makhluk hidup gitu, butuh menyalurkan rasa kasih sayang mereka. Dan kalau tidak tersalurkan, biasanya setiap manusia atau individu itu pasti akan merasa stres karena dia tidak tahu harus menyalurkan kemana. Makanya kebanyakan kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah berusia dan tidak memiliki anak atau tidak memiliki keluarga atau yang jauh di sana pasti punya hewan peliharaan gitu, hewan kesayangan yang dianggapnya seperti anak mereka sendiri. Oke, kita jalan-jalan dulu ya guys, keliling-keliling lagi ke tempat yang lain, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Let's go!
Dogo itu sebenarnya ya memang dia punya karakter tuh bagus banget, dan aku tuh sangat-sangat percaya sama anjingku yang bernama Dogo ini kalau dia tuh bener-bener punya karakter sebagai anjing tuh luar biasa banget ya. Kita tuh ngedidik dia tuh bener-bener berhasil banget. Kan minggu depan itu si Olive itu mau USG kan. Kalau seandainya Olive itu beneran hamil, artinya kan kemungkinan 2 minggu lagi Olive melahirkan. Kata orang-orang sih kalau betina lagi hamil dipisahkan sama si jantan. Takutnya kalau pas betinanya ngelahirin, terus si jantannya lihat, jantannya tuh akan makan anaknya sendiri. Tapi guys, aku punya keyakinan dan aku gak mau pisahin Dogo dari Olive atau anak-anaknya Dogo. Karena aku yakin kalau Dogo itu gak akan pernah makan anak-anaknya sendiri gitu. Aku yakin banget, bukan karena apa ya sok tau lah, nggak pernah rasain gitu-gitu segala macam, bukan seperti itu sih. Lebih tepatnya kayak ke feeling aku sebagai maminya dia, punya anak bull yang seperti ini, aku rasa dia punya cinta kasih juga yang besar terhadap sekitarnya dia gitu. Jadi yakin banget dia nggak akan makan anaknya sendiri, dan kita akan coba lihat ya. Mudah-mudahan sih, aku bukan orang sombong yang percaya diri atas apa yang aku miliki ya. Semoga aja itu benar, Dogo nggak akan makan anaknya sendiri. Tapi kalau kalian tahu nih, misalnya kalian paham betul lah, jangan baiknya Dogo dipisahin aja, karena sebaik-baiknya anjing ada yang seperti ini, kalian boleh banget kasih tahu aku, kasih masukan ke aku baiknya gimana. Tapi kalau aku pribadi sih maunya digabung. Kita lihat aja nantilah kemungkinan apa yang akan terjadi nantinya. Soalnya selama ini aku lihat Magic waktu sama Mani itu, Magic gak gigit anaknya sama sekali gitu. Benar-benar Magic sampai sekarang tuh digabungin anaknya, dari anaknya usia 2 minggu sampai sekarang digabungin tuh Magic fine-fine aja gitu. Dia nggak gigit anaknya gitu. Tapi ketika si Banana itu sudah memasuki fase teenager ya, sudah loop, ya barulah Magic kayak mau kawin, dan itu baru kita pisahin. Sebenarnya kan normal kan, anjing kan nggak tahu kalau itu anaknya atau bukan. Jadi daripada nanti dia gigit si Banana atau Mani karena dia mau kawin, lebih baik kita pisahkan saat Banana atau Mani loop gitu. Jadi mudah-mudahan Olive nanti pas di USG dia hamil beneran, dan semuanya berjalan lancar, proses melahirkan dan lain-lain semua lancar. Dogo juga bisa diajak kerjasama, dan yakin sih kalau dia tuh memang bener-bener bisa lah jadi anjing yang mempunyai karakter baik dan ada hati gitu. Dan dia merasa memang ini bukan sesuatu yang untuk dimakan atau digigit atau disakiti. Oke, yuk kita jalan-jalan lagi guys. Jadi ya, karakternya Dogo itu memang bagus banget ya. Itu aku benar-benar apresiasi banget sama diriku sendiri, sama suamiku, sama anak-anak juga. Mereka tuh benar-benar ngedidiknya tuh dari usia 2 bulan tuh bagus banget gitu. Memang waktu dia masih papi itu dia memang keras banget dididiknya gitu. Jadi supaya dia nanti kan besarnya itu tidak yang melukai orang atau bagaimana gitu. Jadi memang bagus banget ya kita berempat ngedidik si Dogo ini. Dan kebetulan kita juga beli betinanya namanya Olive itu. Karakternya juga bagus si Olive itu. Dogo no ya, dia merasa ada sesuatu yang mengganggu dia nih, makanya dia ada orang soalnya ngintip-ngintip dia. Oke. Nah, si Olive juga sama. Olive juga memiliki karakter yang bagus ya. Dia juga bukan tipe anjing yang nggak bisa dididik, walaupun bukan bloodline yang bagus banget seperti Dogo, yang mewah banget seperti Dogo. Tapi dia memiliki karakter yang baik karena dididik sama kita semua juga sama kerasnya sama waktu kita ngedidik Dogo gitu. Jadi memang Dogo nggak ada apa-apa. Biasa dia alert sama sekitar, kan ini masih itu banget. Udah. Dogo sit. Nah, good boy. Jadi Olive itu tuh memang benar-benar karakternya juga bagus gitu loh. Jadi contohnya gini ya, mereka tuh kayak sepasang yang sudah ditakdirkan bersama, Dogo sama Olive, dan memiliki karakter yang sama-sama bagus. Contohnya ketika kita ngasih si Dogo sama Olive makan, itu biasanya mereka itu nggak pernah rebutan, dan biasanya Olive itu selalu membiarkan Dogo untuk makan duluan. Dia nggak pernah makan satu mangkok tuh sama-sama. Jadi misalnya daging, kita kasih 4 kilo daging, dia tuh pasti akan mempersilahkan Dogo untuk makan duluan gitu. Nah hebatnya lagi, Dogo itu nggak pernah menghabiskan makanannya.
dan dia selalu menyisakan makanannya untuk Olive. Mau yang misalnya dagingnya 4 kilo, dia pasti akan sisain sedikit untuk Olive. Atau dagingnya cuma 1 kilo doang, dia pun nggak akan habisin, pasti akan sisain sedikit untuk Olive makan. Dan itu menurut aku sih sesuatu hal yang bagus banget gitu ya, karena Dogo juga bukan tipe yang dia mau makan semuanya, menghabiskan dan tidak peduli dengan sekitar. Dan Olive juga menghargai Dogo, mungkin karena anjing pertama di rumah, yang lebih dulu ada di rumah, sehingga Olive merasa memang Dogo lah yang berkuasa di rumah gitu. Oke, kita jalan-jalan dulu guys, karena ada orang, jadi kita harus hati-hati. Oke, ikutin aja. Jadi gini loh, aku tuh memang pada dasarnya setiap anjing itu biasanya ya, kalau untuk anjing ras besar itu dia one man dog. One man dog artinya apa? Dia hanya nurut sama satu owner aja. Misalnya kalau dari awal suamiku yang kasih makan, yang ajak dia main, dia pasti akan nurut sama satu orang aja. Tapi puji Tuhannya itu aku bisa membuat semua anjing-anjingku yang ada di rumah itu bukan one man dog, tapi satu family dia harus nurut semua. Karena kan di rumahku ada anakku 2 laki-laki sama suamiku kan. Jadi ibaratnya apa ya? Kita punya anjing 6 ekor di rumah. Dan itu remote-nya kita punya pegangannya masing-masing. Jadi aku punya remote sendiri, suamiku ada, anak-anakku ada yang untuk mengkontrol anjing-anjingku yang ada di rumah. Sehingga kita di rumah itu nggak pernah kesulitan untuk kontrol anjing-anjing yang ada di dalam rumah gitu. Even itu anak-anakku sendiri yang masih usianya 10 tahun dan 8 tahun gitu, mereka juga bisa gitu membuat si anjing pitbull dan anjing cocok itu di rumah nurut sama mereka. Karena gimana ya, anak-anakku itu ya memang dia dog lover banget. Setiap pulang sekolah dia pasti main sama anjing-anjingnya, kadang kasih makan, kadang tuh kita bagi-bagi tugas. Misalnya Koko yang kasih makan si ini, Dede kasih makan ini, aku kasih makan siapa, suami kasih makan siapa. Terus sorenya kita bawa anjing jalan-jalan keluar gitu. Jadi ini tuh benar-benar yang membuat anjing itu merasa, oh ternyata gue punya owner tuh banyak loh, bukan cuma si satu ini aja gitu. Jadi anjing tuh bisa kita buat karakternya baik tergantung kita ngedidiknya gimana gitu. Tapi biar bagaimanapun tetap ya kita tergantung bloodline-nya juga ya. Kalau bloodline-nya memang dasarnya jelek, dia mau dididik karakternya sebaik apapun dia tidak akan bisa, karena dia sudah menolak semuanya. Tapi kalau memang dia dari atasnya bloodline-nya bagus, itu gampang banget buat ngedidik dia untuk jadi apa yang kita mau, apa yang kita harapkan gitu. Nah itu sih sebenarnya tips ya buat kalian kalau seandainya kalian mau pelihara anjing, jangan cuma satu orang doang yang urus anjingnya. Apalagi yang ngurus bukan kita, misalnya pembantu kita yang urus, udah jangan harap dia mau nurut sama kalian. Dia pasti akan lebih nurut sama pembantu itu dibandingkan sama kalian. Sama kayak urus anak juga. Jangan pernah kasih anak kita untuk diurus sama suster atau pembantu. Karena nanti dia akan karakternya akan mirip dengan pembantu dan dia akan lebih nurut sama pembantu. Itu nggak boleh. Anjing juga sama. Jadi biar kita nggak merasa feel tired gitu ya, capek ngurusin anjing, ya kita bagi-bagi tugas sama anak-anak, sama suami. Dan itu kan jatuhnya bukan beban ya, jatuhnya kan kayak feel happy, enjoy gitu, karena kita sayang sama anjing kita dog lover, kita pelihara. Dan namanya kita sudah beli anjing itu udah pasti kita dog lover. Nggak mungkin kalian beli anjing cuma sekedar beli buat jadi pajangan doang, tuh sih jarang terjadi ya. Apalagi kalau udah yang benar-benar beli anjing sampai mahal yang harga ratusan juta, kayak anjing-anjingku di rumah tuh kan bukan anjing murah juga kan. Nggak mungkin aku biarkan dia begitu aja, pasti aku akan buat anjing itu sebagus mungkin, sekarakternya sebaik mungkin dan semewah mungkin. Makanya jadilah Magic yang super glamor, bulunya tuh bagus banget, dan itu karena aku rawat terus gitu. Dan itu nggak gampang gitu ngerawatnya. Nah minggu depan kan Olive ya di USG, dan 2 minggu 3 minggu lagi lah dia melahirkan. Di sini kalau kalian mau coba beli anjing pitbull, coba pelihara pitbull, boleh banget nih kalian nonton dulu video-video yang sebelumnya di bawah. Kalian bisa lihat Dogo tuh sebagus apa sih, senurut apa sih gitu. Jadi kalian bisa tahu. Ingat kalian kalau mau beli doggy itu kan harus lihat bloodline-nya dulu yang di atas seperti apa. Kalau bloodline-nya bagus, ke bawahnya pasti akan bagus. Tapi kalau bloodline-nya jelek itu pasti akan jelek. Kalau sudah bagus dan kita didik dengan karakter yang bagus, itu pasti akan lebih bagus lagi. Jadi kalau mau nanti anakannya boleh banget, nanti kalian terus aja lihat-lihat video YouTube aku atau follow Instagram aku. Nanti kan aku akan update terus tuh perkembangannya Olive, hamil atau enggaknya. Doain aja semoga Olive hamil dan anaknya banyak, sehat semua, lancar semuanya. Oke, ini sepertinya juga udah lumayan capek. Dogo udah tadi jalan-jalan, lari-lari terus, udah cukup lah olahraganya hari ini.
aku juga udah harus pergi. Jadi kita udahan dulu ya. Thank you yang udah nonton semuanya. Kalau ada masukan apa saran, boleh banget kalau komen di kolom komentar. Masukan soal tentangnya tadi aku bilang tuh, yang soal baiknya dipisahin atau enggak ya anjingnya ya. Kalau pas dia udah mau melahirkan, si jantan sama betina dipisahin atau enggak gitu. Terus kalau ada kasih masukan apa semua, boleh banget nanti kalian chat aja. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share semua video-video YouTube aku. Dan lihat terus semuanya. Thank you. Bye.